Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jaddal Husaini marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jaddal Husaini ya Rasulullah ahlan marhaban marhaban bika inna bika nas'ad marhaban marhaban ya Nabi salam alaika marhaban marhaban ya Rasul salam alaika marhaban marhaban wa bijahi ya ilahi marhaban marhaban jud wa balli kullama qasad marhaban marhaban ya Nabi salam alaika marhaban marhaban ya Rasul salam alaika marhaban marhaban wahdina nahja sabili kai bihi nus'ad wa nursad Rabbi ballighna bijahi bijiwari khaira ma kad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban wa salatullahi tagasha asrabar rusli Muhammad wa salamun mustamirun kulla hinin yatajaddad sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rabbi salli alaihi wasallim marhaban Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap jamaah pengajian rutin malam Senin
ba'da isya Musalla Miftahul Jannah Cikarang Tekel. Yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Insyaallah pada pertemuan pengajian kita malam ini kita akan membahas tentang ataqoh atau disebut juga zikrul fida awil ataqoh, zikir fida atau zikir ataqoh. Namun sebelum kita membahas tentang ataqoh, sekedar mengingatkan, jangan lupa bahwa besok hari Senin adalah hari yang ke-9 di bulan Zulhijjah, atau besok tanggal 9 Zulhijjah yang disebut hari Arafah, di mana pada setiap tanggal 9 bulan Zulhijjah atau pada hari Arafah, seluruh umat Islam baik laki-laki maupun perempuan yang sudah mukallaf, mereka oleh agama disunahkan untuk melakukan saum atau untuk melakukan puasa pada hari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum ayyuhal muslimun ikhwanana fillah. Tafadhal udkhuluha bisalamin aminin. Monggo. Dan kemarin atau tadi hari Ahad itu tanggal 8 Zulhijjah kita disunahkan puasa tarwiyah. Mungkin di antara bapak-bapak tadi siang tanggal 8 Zulhijjah mungkin sebahagian ada yang puasa dan mungkin juga sebahagian ada yang tidak puasa. Dan besok kita sama-sama menjalankan puasa Arafah. Walaupun puasa Arafah ini status hukumnya sunnah, namun apabila kita kerjakan maka tentu pahalanya sangat besar. Di antara salah satu fadilah, keutamaan, keuntungan melaksanakan puasa pada hari Arafah, yaitu pada setiap tanggal 9 Zulhijjah, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qol, dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu qol, ia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ditanya tentang puasa pada hari Arafah. Qala, beliau bersabda, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyah. Fadilah atau keutamaan atau keuntungan atau pahala menjalankan puasa sunnah pada hari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah adalah yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyah. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Jadi berarti 2 tahun dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Namun yang 2 tahun ini dibagi 2. 1 tahun dosa-dosa yang telah berlalu diampuni, dan 1 tahun dosa-dosa yang akan datang apabila umpama kita melakukan dosa di luar kemampuan kita. Artinya kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah berusaha seoptimal mungkin, sekuat tenaga untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Namun ternyata di luar kemampuan kita, di luar kekuatan kita, di luar daya upaya kita umpama dengan tidak sengaja terjerumus melakukan perbuatan dosa atau tertipu oleh orang lain sehingga kita melakukan perbuatan dosa, atau boleh jadi kita melakukan dosa karena kebodohan kita, karena ketidaktahuan kita bahwa itu adalah dosa, lalu kita lakukan, ternyata sebenarnya dosa, maka diampuni dosa itu. Jadi bukan berarti dengan adanya keterangan seperti ini lalu kita jadikan dalil, oh berarti kalau kita sudah mendapatkan jaminan ampunan dosa setahun yang akan datang, berarti kita boleh dong berbuat dosa. Enggak begitu, salah itu. Salah pemahaman itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada agama menyuruh kepada umatnya untuk berbuat dosa. Allah dan Rasulnya tidak pernah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berbuat dosa. Justru Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada hamba-hambanya, kepada umatnya untuk terus membersihkan dirinya zahir batin dari perbuatan dosa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah man tazakka, orang yang selalu membersihkan dirinya dari perbuatan dosa, membersihkan dirinya zahir dan batin dari perbuatan dosa, membersihkan dirinya dari perbuatan dosa, baik dosa-dosa zahir yang dilakukan oleh anggota badan kita maupun dosa-dosa batin yang dilakukan oleh hati kita. Apabila kita selalu berusaha membersihkan diri kita dari perbuatan dosa, baik dosa zahir maupun dosa batin, maka kita dikatakan oleh Allah sebagai orang yang beruntung. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya. Karena kalau kita belum sempat bertaubat, ajal kematian keburu datang merenggut nyawa kita, dan kita tidak akan pernah tahu kapan ajal kematian kita akan datang merenggut nyawa kita. Kita tidak akan pernah tahu, dan kita tidak akan pernah dikasih tahu. Tahu-tahu kita mati. Nah, kalau umpama ajal kematian keburu datang merenggut nyawa kita, sementara kita belum membersihkan diri kita dari perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, baik zahir batin, maka tentu perbuatan dosa tersebut yang belum diampuni oleh Allah harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah pada hari kiamat, dan pasti akan ada balasannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita besok jangan lupa disunahkan menjalankan saum atau puasa di hari Arafah. Tetap kita niatnya karena Allah. Nawaitu saumagodin min yaumi Arafah lillahi ta'ala. Aku niat puasa esok hari di hari Arafah karena Allah ta'ala. Bagi Bapak yang punya kodok Ramadan tahun kemarin, maka niatnya niat kodok Ramadan saja. Kalau umpama puasa sunnah Arafahnya mau diikut sertakan dalam niat, maka niatnya begini: nawaitu saumal qodoi an Ramadana ma'a saumi yaumi Arafah lillahi ta'ala. Aku niat puasa qada Ramadan beserta puasa sunnah di hari Arafah karena Allah
Jadi puasa Arafah yang status hukumnya sunnah nebeng ke qada Ramadan yang hukumnya wajib. Jangan dibalik, kalau dibalik nggak boleh. Jadi yang kita utamakan puasa sunnah Arafahnya, sementara puasa qada Ramadannya nebeng ke puasa sunnah Arafah. Nah itu namanya dibalik, nggak boleh. Karena kalau puasa sunnah Arafah status hukumnya sunnah. Kalau qada Ramadan wajib. Jadi yang harus nebeng, yang harus nempel yang sunnah ke yang wajib. Jangan sebaliknya, yang wajib nempel ke yang itu nggak kuat. Makanya saya kasih tahu tadi niatnya. Nawaitu saumal qada'i an Ramadana ma'a saumi yaumi Arafah lillahi ta'ala. Aku niat puasa qada Ramadan beserta puasa sunnah di hari Arafah karena Allah Ta'ala. Para jamaah, sebagaimana diterangkan oleh para alim ulama bahwa sebagaimana diterangkan oleh para alim ulama bahwa kita dibolehkan apabila kita mau melakukan atakoh. Baik atakoh itu kita lakukan atas nama diri kita sendiri, dan ataupun atakoh itu kita lakukan tapi atas nama orang lain. Terlepas dari apakah orang lain itu masih hidup atau sudah meninggal. Misal kita melakukan atakoh atas nama orang tua kita, misal atas nama ibu kita yang telah meninggal, boleh. Atau atas nama ibu kita yang masih hidup juga boleh. Nanti ada doanya masing-masing. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara bahasa ya, al-fida itu mengandung arti penebusan. Adapun al-ataqah itu mengandung arti pembebasan. Jadi al-fida artinya penebusan, al-ataqah artinya pembebasan. Kalau yang dimaksud zikrul fida atau zikrul ataqah, itu maksudnya adalah berzikir kepada Allah dengan niat semata-mata karena Allah, dengan maksud dan tujuan untuk menebus diri kita, untuk membebaskan diri kita dari api neraka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi barang siapa yang ingin melakukan penebusan diri atau pembebasan diri dari api neraka, maka hendaklah ia melakukan zikir fida atau zikir ataqah. Tentu dengan syarat hendaklah kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Menurut para ulama, ataqah itu ada dua macam. Yang pertama disebut ataqah sugro, artinya ataqah kecil. Yang kedua disebut ataqah kubro, artinya ataqah besar. Adapun yang dimaksud ataqah sugro, yaitu berzikir kepada Allah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah bisab'ina alpan atau bisab'ina alfi marotin, sebanyak 70.000 kali. Jadi berzikir kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali,
Itu yang disebut atakoh sugro. Nanti ada doanya. Sedangkan yang disebut atakoh kubro adalah qiraatu suratil ikhlas mi'atu alfi marratin. Yang dimaksud atakoh kubro adalah membaca surah al-ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad mi'atu alfi marotin, sebanyak 100.000 kali. Jadi kalau Bapak membaca surah al-ikhlas sebanyak 100.000 kali dengan niat mengamalkan atakoh kubro semata-mata karena Allah, lalu pahalanya kita tujukan atas nama diri kita sendiri atau atas nama orang tua kita yang telah meninggal dunia, maka itu artinya Bapak atau kita telah menjalankan atakoh kubro. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik atakoh sugro maupun atakoh kubro, cara mengamalkannya boleh dilakukan secara infirodi atau secara perorangan dan atas nama diri kita sendiri, dan ataupun boleh dilakukan secara jama'i, secara berjamaah. Kemudian baik atakoh sugro maupun atakoh kubro, itu pun cara mengamalkannya boleh sekaligus, tuntas, selesai. La ilaha illallah 70.000 kali misal. Atau kita mengamalkan atakoh kubro, baca surat kulhu sekaligus selesai 100.000 kali, silahkan. Kalau mau dituntaskan sekaligus, 1 kali pengerjaan silahkan. Atau juga boleh dengan cara diangsur, dicicil. Misal umpama kita mau mengamalkan atakoh sugro, yaitu berzikir kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Itu boleh dicicil. Misalnya kita kerjakan setiap hari misalnya 1000 kali. Zikir la ilaha illallah 1000 kali. Berarti dalam tempo 70 hari tuntas kita menyelesaikan atakoh kubro sebanyak 70.000 kali. Atau misal kita mau mengamalkan atakoh kubro, membaca kulhu 100.000 kali, itu pun boleh caranya dicicil. Misal setiap hari kita baca kulhu 200 kali. Kalau umpama setiap hari kita baca kulhu 200 kali, berarti dalam tempo kurang lebih 500 hari, berarti kita sudah dapat mentuntaskan amalan atakoh kubro. Kan 200 kali 500 berapa? 100.000. 2 kali 5 10. Berarti 10 nolnya 1. 200 nolnya 2. 02 tambah 1 3. Kan? Terus 500 nolnya 2. Berarti jumlah 0 semuanya 5. Di depannya ada angka 1, berarti 100.000. Kita baca kulhu tiap hari 200 kali. Maka dalam tempo 500 hari atau kurang lebih, kalau dihitung tahun, kurang lebih 1 tahun 140 hari, kita sudah dapat menyelesaikan amalan atakoh kubro. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nah itu pahalanya bisa kita hadiahkan untuk orang tua kita yang telah meninggal, supaya orang tua kita oleh Allah dibebaskan dari api neraka. Nah adapun para jamaah yang mulia, landasan hukum atau dasar hukum yang menerangkan tentang adanya atau tentang dibolehkannya umat Islam melakukan atakoh, baik atakoh sugro maupun atakoh kubro. Di antaranya yang pertama,
Qala Syaihu bnu Taimiyah rahimahullahu taala fil fatawal kubra wa fi majmu'il fatawa ija halalal insanu hakaja sab'una alfan au aqalla au aksara wa uhdiyat ilahi nafa'ahullahu ta'ala bijalika walaysa haja hadisan sahihan wala dhaifan wallahu a'lam. Qala telah bertutur, telah berkata sopo as-Syaikhu bnu Taimiyah rahimahullahu taala. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala telah berkata, telah berfatwa. Kita tahu Syekh Ibnu Taimiyah ini ulama besar. Beliau seorang ulama besar. Dan Syekh Ibnu Taimiyah ini adalah guru andalannya orang-orang yang pahamnya Wahabi. Jadi orang-orang yang pahamnya Wahabi rata-rata mayoritas mereka merujuk kepada fatwa-fatwa dari Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah yang notabene oleh orang-orang Wahabi dijadikan guru andalan membolehkan adanya atakoh sugro dan atakoh kubro. Maka kalau ada orang ya pahamnya Wahabi kemudian membid'ahkan atakoh, berarti orang tersebut ya bukan muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Berarti orang tersebut pendapatnya bertentangan dengan guru andalannya. Gurunya saja membolehkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Fatawal Kubro juz 3 halaman 38, juga di dalam kitab Majmu'ul Fatawa halaman juz 24 halaman 323, beliau menjelaskan ija halalal insanu hakaja sab'una alfan au aqalla au aksara wa uhdiyat ilaihi nafa'ahullahu ta'ala bidzalika wa laisa haja hadisan sahihan wala dhaifan wallahu a'lam. Nah, ini pendapat Syekh Ibnu Taimiyah. Kata beliau, apabila seorang manusia mengucapkan la ilaha illallah seperti tersebut, yakni ia menghadiahkan ucapan la ilaha illallah untuk mayit agar mayit bebas dari api neraka sebanyak 70.000 kali atau lebih sedikit dan ataupun lebih banyak dari hitungan 70.000 kali, dan dihadiahkannya ucapan la ilaha illallah tersebut kepada mayit, maka Allah Ta'ala akan memberikan manfaat kepada mayit dengan ucapan la ilaha illallah tersebut, terlepas dari apakah hadisnya ini hadis sahih ataupun hadis dhaif. Allah yang lebih mengetahui. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah pendapat atau fatwa dari Syekh Ibnu Taimiyah ketika beliau ditanya oleh seseorang dengan pertanyaan sebagai berikut. Jadi ada yang bertanya kepada beliau, pertanyaannya begini. Su'ila amman halala sab'una alfi marratin wa ahdahu lil mayyiti yakunu bara'atan lil mayyiti minan nar hadisun sahihun amla wa ijahalal insanu wa ahdahu ilal mayyit yasilu ilai sawabu amla. Jadi Syekh Ibnu Taimiyah dulu pernah ditanya begini. Ada orang nanya sama beliau. Pertanyaannya, apabila seseorang mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, lalu pahalanya dihadiahkan untuk mayit, untuk orang yang telah meninggal dunia, dengan maksud dan tujuan untuk pembebasan mayit dari api neraka. Pertanyaan yang ditanyakan oleh orang tersebut kepada Syekh Ibnu Taimiyah adalah pertanyaannya, sahihun hadisun sahihun amla.
itu hadisnya sahih atau tidak. Ya. Karena ada hadis yang menerangkan seperti itu. Yang ditanyakan itu hadisnya sahih atau tidak. Kemudian pertanyaan kedua yang ditanyakan oleh orang tersebut kepada Syekh Ibnu Taimiyah adalah wa ijahalal insanu wa ahdahu ilal maiti yasilu ilai sawabu amla. Apabila seseorang manusia bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, kemudian pahala dari tahlil tersebut dihadiahkan kepada mayit. Pertanyaan yang ditanyakan oleh orang tersebut kepada Syekh Ibnu Taimiyah adalah yasilu ilai sawabu amla. Itu pahalanya nyampe enggak kepada mayit gitu. Nah, ini pertanyaan ini udah ditanyakan dulu di zaman Syekh Ibnu Taimiyah masih hidup, dan Syekh Ibnu Taimiyah sudah memberikan jawabannya yang pasti. Jawabannya yang qot'i. Jawabannya yang tadi saya terangkan di awal. Jawabannya nafa'ahullahu ta'ala bijalika. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan manfaat kepada mayit dengan zikir tahlil, dengan zikir la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali yang pahalanya dihadiahkan kepada mayit. Nah, ini dalil-dalilnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dalil tentang adanya atau dibolehkannya zikir at-taqos sugro, yaitu mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Itu namanya at-taqos sugro. Kemudian landasan hukum yang kedua atau dasar hukum yang kedua yang menjadi dasar terhadap adanya atau dibolehkannya melakukan zikir at-taqos sugro, qala Syaihu Jainuddin Muhammad Abdur Rauf Al-Munawi fi Faidil Qadir Syarhil Jami'is Sagir. Faidatun qala Ibnu Arabi usika an tuhafizu ala an tasdariya nafsaka minallahi bi itqi raqabatika minan nar bi an taqula la ilaha illallah 70,000 marratin fa innallaha ta'ala ya'tiku raqabataka aw raqabata man taquluha anhu biha. Nah, ini dalil yang kedua. Landasan hukum yang kedua, dasar hukum yang kedua terhadap adanya atau dibolehkannya umat Islam melakukan at-taqos sugro. Telah berkata Syekh Jainuddin Muhammad Abdur Rauf Al-Munawi di dalam kitab Faidul Qadir, di mana kitab Faidul Qadir ini adalah merupakan kitab sarah dari kitab Al-Jami'us Shagir, juz yang ke-9 halaman 188, terdapat sebuah faidah. Telah berkata Ibnu Arabi, usika an tuhafizu ala an tastariyat nafsaka minallahi ta'ala bi'itqi raqabatika minan nar. Syekh Ibnu Arabi mengatakan begini, aku berwasiat kepadamu agar hendaknya kamu memelihara terhadap dirimu dari api neraka, yaitu agar supaya kamu mengucapkan la ilaha illallah 70,000 marratin sebanyak 70.000 kali. Fa inna Allah ta'ala ya'tiku raqabataka aw raqabata man taquluha anhu biha. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan membebaskan dirimu dan membebaskan dirinya orang yang mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Nah, pertanyaan saya, bapak-bapak pastikan mati semuanya ya. Bapak-bapak mati, saya mati enggak? Belakangan dikit. Bohong saya mah terserah, bagaimana Allah saja. Bapak-bapak duluan meninggal silahkan, nanti saya menyusul, nggak apa-apa deh. Atau sebaliknya, saya menyusul, bapak-bapak duluan, nggak apa-apa. Oh, gitu-gitu kan ya. Tuh, abi mah teusin pahe ya. Jangan disieun-sieun ge waktu datang pahe geus satu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru biasanya yang takut mati biasanya mati duluan itu. Makanya kita enggak usah takut mati. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dua dalil
yang menjadi landasan hukum, yang menjadi dasar hukum terhadap adanya atau dibolehkannya umat Islam melakukan atakoh sugro, yaitu berzikir kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Nah, sekarang kita bahas yang kedua, dalil tentang adanya atau tentang dibolehkannya umat Islam melakukan atakoh kubro. Masih ingat tadi atakoh kubro itu apa? Membaca kulhu sebanyak 100.000 kali, itu atakoh kubro. Adapun yang menjadi landasan hukum terhadap adanya atau bolehnya umat Islam melakukan atakoh kubro, yang pertama dalilnya an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a kulla yaumin mi'atai kul huwallahu ahad mi'atai marratin kul huwallahu ahad muhi anhu junuba khamsina sanatan illa ayyakuna alaihi dainun. Akhrajahu Tirmidzi wa Abu Ya'la wal Baihaqi fi Syu'abil Iman. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita tahu Anas bin Malik ini salah seorang sahabat Rasulullah. Karena Anas bin Malik ini hidup satu zaman, satu masa, satu kurun dengan Rasulullah. Bahkan Anas bin Malik, beliau menjadi khadimur Rasul, menjadi pelayannya Rasulullah di rumahnya selama 10 tahun. Melayani Rasulullah di rumahnya selama 10 tahun. Jadi segala kebutuhan Rasulullah dilayani oleh Anas bin Malik. Jadi beliau berkhidmat, membaktikan dirinya kepada Rasulullah selama 10 tahun. Pokoknya melayani segalanya lah. Kebutuhan sehari-hari, mandinya dan sebagainya lah. Menyiapkan airnya. Bahkan masuk aya yang udah kaji titah nimba ku guru ngaji nanya. Minuhan masbakanya. Tah model gitulah ngelayanan lah. Entak bahalang berkah. Dan sebab barang ka guru teh hormat. Henteu lalohong ka guru teh. Ayeuna palinter tapi ka balinger. Ilmu nan teu berkah. Ka guruna akhlakna teu aya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu taala ia berkata yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang setiap hari membaca Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas mi'atai marotin sebanyak 200 kali, kata Nabi, muhi anhu junuba khamsina sanatan, maka orang itu oleh Allah dosa-dosanya selama 50 tahun oleh Allah akan dihapus, diampuni. Jadi kalau kita baca, kita wiridkan kulhu tiap hari 200 kali, maka Allah mengampuni, menghapus dosa kita 50 tahun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu 50 tahun bukan waktu sebentar. Setahun aja jumlah harinya ada 360 hari. Kalau 50 tahun berarti 360 hari kali 50 tahun, berapa ribu hari kita oleh Allah diampuni dosa-dosa kita. Karena kehidupan di alam akhirat itu nggak ada batas waktu. Di dunia ada 1 hari, ada 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 1 abad. Di sana nggak ada, terus hidup selama-lamanya. Makanya perbandingannya 1 hari di akhirat itu perbandingannya sama dengan 1000 tahun di dunia. Di sana nggak ada kematian, kehidupan yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Makanya orang kafir di neraka terus selamanya. Dia nggak pernah akan merasakan bahagia, sengsara terus, menderita terus, disiksa terus. Makanya kita beruntung mendapatkan hidayah jadi orang-orang yang beriman. Ini iman ini mahal, nggak boleh ditukar dengan uang, dengan jabatan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wajukiro fi hasyiatis sawi fi tafsir suratil Ikhlas wa minha anna man qara'aha mi'ata alfi maratin faqad istara nafsahu minallahi ta'ala wa nada munadin min qibalillahi ta'ala fi samawatihi wa fi ardihi ala inna fulanan atikullah fahiya ataqatum minan nar. Dan telah diterangkan di dalam kitab Hasyiatus Sawi di dalam tafsir surah Al-Ikhlas, di antaranya barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali yang disebut atakoh kubro, maka sungguh ia telah membeli dirinya dari Allah
dan memanggil suara yang memanggil dari arah Allah Ta'ala di langit dan di bumi. Ingatlah, sesungguhnya si fulan adalah atikullah, yakni orang yang telah dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Jadi kalau kita dapat mengamalkan atakoh kubro selama hidup kita di alam dunia, kita dapat mengamalkan atakoh kubro membaca qul 100.000 kali. Maka nanti Allah akan berfirman kepada penduduk langit dan bumi. Kata Allah, ala inna fulanan atikullah. Ingatlah, sesungguhnya si fulan ini yang telah mengamalkan atakoh kubro, dia adalah atikullah. Atikullah itu artinya orang yang telah dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Allah sudah memberi julukan kepada dia atikullah, orang yang sudah dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Ngomong-ngomong, ini para jamaah yang hadir biasa baca kulhu tiap hari dapat berapa ratus nih? 10. Ya, kita bertahap. Kita riadoh latihan dulu. Coba kita dawamkan, kita istiqomahkan, kita kontinukan baca kulhu tiap hari, ya. Kalau kita nggak mampu 200 kali, ya 100 kali. 200 apa? Kalau nggak mampu 100.000 kali, ya kita coba 50.000 kali. Nggak mampu juga 25.000 kali tiap hari. Masih kebanyakan, ya 10.000 kali tiap hari. Masih kebanyakan 5.000. Kebanyakan 1.000. Kebanyakan 500 kali. Kebanyakan 200 kali. Kebanyakan 100 kali. Kebanyakan 50 kali atuh. Tiap hari baca kulhu didawamkan. Masih berat. Masih kebanyakan. Ya 25 kali. Masih berat juga 10 kali. Masih berat 5 kali. Masih berat juga 1 kali, jangan enggak. Masih berat juga modal Resia kali ya. Sholat gitu. Rata-rata 15. Para jamaah kesel aing. Abang aku Islam baca kulhu sangat kuat. Baik pada kalian lah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah 4 buah dalil yang menjadi dasar atau yang menjadi landasan hukum terhadap adanya atau bolehnya umat Islam melakukan atakoh baik atakoh sugro, yaitu la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, maupun atakoh kubro, yaitu membaca kulhu sebanyak 100.000 kali. Nah, itu dalilnya. 4 buah dalil tersebut, pertama fatwa Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Fatawal Kubro juz 3 halaman 38, dan di dalam kitab Majmu'ul Fatawa juz 24 halaman 323. Itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, fatwa Syekh Jainuddin Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi di dalam kitab Faidul Qadir. Faidul Qadir ini adalah kitab sarah dari kitab Al-Jami'us Shaghir juz 9 halaman 188. Kemudian dalil yang ketiga, hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis yang ke-2898, hadis riwayat Imam Abu Ya'la, hadis yang ke-3365, kemudian hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, hadis yang ke-2316, dan yang terdapat di dalam kitab Syu'abul Iman. Kemudian dalil yang keempat, keterangan dalam kitab Hasyiatus Shawi dalam menafsirkan surah Al-Ikhlas. Yang terakhir, Rasulullah SAW beliau bersabda, Innallaha ta'ala harrama 'alan nari man qala la bareng-bareng. La ilaha illallah ya betagi jalika wajha. Rasulullah bersabda, Innallaha ta'ala
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala harrama 'alan nari, benar-benar akan mengharamkan masuk ke dalam neraka. Man qala la ilaha illallah, kepada orang yang selalu berzikir mengucapkan la ilaha illallah yabtagi dzalika wajha. Dia berzikir kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah semata-mata hanya karena mencari keridhaan Allah. Maka orang tersebut oleh Allah diberikan jaminan. Jaminannya haram masuk neraka, wajib masuk surga. Jadi kalimat ini jangan dianggap enteng. Kalimat ini nilainya, harganya lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya. Dunia kan beserta seluruh isinya ini kan kalau diuangkan udah nggak kehitung. Di dalam tanah ada tambang, ada minyak, ada gas, ada emas, itu duit melulu. Belum lagi manusia per orang kalau dijual, mau nggak 1 juta dibayar? Berapa harganya nih per orang ini? Ini dunia beserta seluruh isinya yang kalau diuangkan nominalnya tidak bisa dihitung, puyeng hitungnya, itu kecil, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kalimat la ilaha illallah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang doanya. Nah, yang pertama doa Ataqah Sugro. Doanya sebagai berikut. Bentar, dicari dulu. Nah, ini nih. Nah, ini ada 2. Doa Ataqah Sugro. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anni halaltu hadhihi 70 alfa tahlilatin wa ushiduka anni qad istaraitu biha nafsi minan nari wa padaituha biha minka ya Allahu minan nar bisawabi qiraatiha allati qadruha indaka jasim wa thawabu indaka azim fa'atikha minan nar wa khallisha biha minan nar wa ajirha biha minan nar wa a'idha biha minan nar wa adkhilha bihal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini doa Ataqah Sugro. Kalau belum hafal bisa dibaca. Tapi syaratnya Ataqah Sugro-nya diamalkan dulu. Kalau sudah selesai baru baca doanya gitu. Jadi jangan sampai doanya dibaca, Ataqahnya nggak diamalkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sedikit penjelaskan. Yang tadi dibaca itu doa Ataqah Sugro. Kalau kita mengamalkan Ataqah Sugro-nya atas nama diri kita sendiri. Jadi untuk menebus diri kita kepada Allah dari api neraka, atau untuk membebaskan diri kita kepada Allah dari api neraka, atau untuk membeli diri kita kepada Allah dengan Allah membebaskan kita dari api neraka. Maka di dalam doanya menggunakan kalimat inni qadis taroitu biha nafsi. Nafsi itu artinya diriku. Jadi ini sesungguhnya aku qadis taroitu, sungguh aku telah membeli biha dengan kalimat la ilaha illallah yang 70.000 kali nafsi atas diriku. Jadi ya Allah, sesungguhnya aku telah membeli diriku kepada Engkau dengan kalimat la ilaha illallah yang aku baca 70.000 kali minanar dari api neraka. Jadi kalau untuk atas nama diri kita sendiri maka menggunakan kalimat nafsi minanar. Tapi kalau umpama kita mengamalkan Ataqah Sugro tapi di atas namakan ibu kita yang telah meninggal supaya oleh Allah dibebaskan dari api neraka, maka doanya jangan nafsi, tapi begini doanya.
inni qadis taraitu biha nafsa titik-titik binti titik-titik. Sebutkan nama ibu kita atau bapak kita titik-titik bin titik-titik. Jadi kalau laki-laki titik-titik bin titik-titik. Kalau perempuan titik-titik binti titik-titik. Kalau bencong titik-titik bin bentol. Jangan bin, jangan binti, bentol, betul. Ya. Atau bentil boleh tuh. Boleh tol, boleh til, itu mah bebas. Kalau bencong kan makhluk gratis dia. Makhluk bebas dia, makhluk jadi-jadian. Nah, jadi kalau atas nama orang lain, baik orang lain itu masih hidup atau telah meninggal. Jadi menggunakan kalimat ini qadis taraitu biha nafsa titik-titik bin titik-titik, atau ini qadis taraitu biha nafsa titik-titik binti titik-titik minanar. Kan artinya begini, ini sesungguhnya aku qadis taraitu, sungguh aku telah membeli biha dengan la ilaha illallah yang aku baca 70.000 kali. Nafsa dirinya anu minanar dari api neraka gitu. Bisa dipahami ya? Nah, doa atakoh kubro juga sama kalimatnya. Cuma kalau atakoh kubro mah kan yang diamalkan kul huwallahu ahad. Maka ada sedikit perubahan dalam doanya. Jadi kalimatnya begini. Jadi bukan halal tuh, tapi ini korotu. Nah, ini korotu haji suratil ikhlas. Ini sesungguhnya aku korotu telah membaca aku haji suratil ikhlas, surah al-ikhlas ini mi'ata alpin 100.000 kali. Nah di situ aja perubahannya. Nanti kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan langsung ke rumah saya deh. Nggak usah repot-repot ya. Yang penting bawa nyawa aja. Demikian barangkali penjelasan mengenai atakoh, baik atakoh sugro maupun atakoh kubro. Bagi bapak-bapak yang membutuhkan lembarannya, silakan lembaran ini diambil, nanti diperbanyak, dibagikan ke jamaah. Gitu. Ya minimal kita punya ilmunya dulu, paham dulu, mengerti dulu, punya lembarannya dulu, dipelajari. Adapun masalah nantinya kita akan mengamalkan atau tidak, itu tergantung. Satu, tergantung apa niat di dalam hati kita masing-masing. Yang kedua, tergantung adanya pertolongan Allah. Kalau Allah memberikan pertolongan, berarti kita akan dimudahkan untuk mengamalkan atakoh tersebut. Gitu. Baik, ya minimal kan kita tahu dulu lah. Demikian para jamaah yang mulia yang dapat kita bahas pada kesempatan pengajian rutin kita malam ini. Sekali lagi jangan lupa besok kita sama-sama melaksanakan puasa di hari Arafah. Niatnya boleh sekarang, nawaitu somagodin min yaumi Arafah sunnatalillah ta'ala. Aku niat puasa esok hari di hari Arafah karena Allah Ta'ala. Nanti malam Selasanya kita takbiran, ramaikan masjid-masjid dengan takbir, insya Allah ya. Dengan kalimat takbir Allah Akbar, itu segala macam penyakit akan menyingkir, akan hilang. Ketakutan setan aja, setan yang lebih hebat, lebih dahsyat daripada virus corona, takut ketika mendengar kalimat Allah, apalagi sama virus. Itu nggak seberapa dibandingkan dengan setan, dengan iblis. Hebatannya setan yang virus itu. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih para jamaah. Mari kita tutup taklim kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah
waj'alna fi ahli ta'atika wa li ibadatika wa li syukrika wa li nusrati Islam. Rabbana zidna ma'ala mubarakah yaqina li ta'atika wa li ibadatika wa li syukrika wa li nusrati Islam. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana waj'al lana waziran min ahlina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.